Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah setia melayani Tuhan sampai mati. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Lukas 2 ayat 36 sampai ayat 38 yang mencatat sebagai berikut. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa yang telah kita baca? Dan tentang apa dan siapa? Sejak Simeon menerima wahyu bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Kristus Tuhan, setiap hari Simeon bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah hari ini aku akan melihat Mesias Israel yang dijanjikan?" Ketika bayi Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait suci, pada saat yang sama, Simeon sedang berada di bait suci. Saat melihat bayi Yesus yang berumur 8 hari, Simeon, seperti yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 29 sampai ayat 32, berkata sebagai berikut. "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Mu, Israel." Selain Simeon, Hana, seorang nabiah berusia 84 tahun, juga hadir. Setelah Hana melihat bayi Yesus, dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan bersaksi tentang anak itu kepada semua orang yang menunggu pembebasan Yerusalem. Hana tidak pernah meninggalkan bait suci, tetapi melayani Tuhan dengan puasa dan doa siang dan malam. Nabiah saleh ini melayani Tuhan dengan pengabdian total. Kedekatan Hana dengan Tuhan ditunjukkan oleh cintanya kepada Yesus, dan keinginannya untuk memberitahu orang lain tentang siapa Yesus, dan untuk apa dan untuk siapa Yesus datang ke dunia. Perkataan Simeon dan Hana membuat Maria dan Yusuf heran dengan semua yang mereka katakan atau reaksi mereka tentang Yesus. Apa pesan Tuhan bagi kita? Alkitab mencatat sebuah fakta penting tentang kelahiran Yesus sebagai Mesias. Untuk menguatkan fakta ini, Alkitab akan memuat kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi. Bersama Simeon, Tuhan memilih Hana untuk juga bersaksi tentang bayi Yesus sebagai Mesias. Dia memainkan peran yang diberikan Tuhan dengan baik. Hidupnya dihabiskan dengan baik. Hana mendapatkan anugerah Tuhan untuk dapat menyaksikan Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Tuhan yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya pada puncak pengabdiannya kepada Tuhan. Hana adalah teladan hidup yang Tuhan hadirkan bagi kita, agar kita juga menghabiskan sisa hidup kita untuk melayani Tuhan dan umat-Nya. Mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap hal seperti yang dilakukan Hana hanya membuang-buang waktu. Namun Hana dapat menghabiskan hidupnya untuk sesuatu yang sangat penting dan sangat disukai oleh Tuhan, sehingga Hana diperbolehkan untuk melihat Yesus Kristus.
Ia adalah seorang wanita yang sampai usia lanjut tetap setia melayani Tuhan. Hana tidak pernah kehilangan harapan untuk hidup sampai dia melihat Kristus. Dia adalah wanita pemuja dan wanita pendoa. Kehidupan Hana menunjukkan bagaimana seharusnya kita menjalani hidup. Yesus Kristus mengajukan pertanyaan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya? Baca Matius 16 ayat 26. Maksud Yesus di sini adalah bahwa memberikan hidup kita untuk mengejar tujuan dan impian duniawi, pada akhirnya akan sia-sia. Kita bisa saja memiliki dan menikmati semua kesenangan di dunia ini, tetapi jika kita mati keesokan harinya, bukankah itu kehidupan yang tragis? Meskipun benar bahwa Tuhan tidak menghukum mereka yang mengejar mimpinya, jika mimpi duniawi kita adalah menjauhkan kita dari kerajaan Tuhan, maka kita secara tidak rasional menukar kehidupan kekal dengan peribahasa, semangkuk sup Esau. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Tidak semua orang dipanggil untuk mengabdikan diri pada pelayanan doa dan puasa. Jika Tuhan memberi kita pelayanan doa dan puasa, maka kita wajib memenuhi panggilan itu. Apapun talenta kita masing-masing, prinsipnya tetap sama, yaitu hidup berbakti sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus seperti Hana, yang tidak harus menunggu sampai kita tua untuk melayani Tuhan. Bahkan, kita harus seperti Hana, yang bersedia menggunakan masa jaya dan usianya untuk menjadi alat yang digunakan oleh Tuhan. Sebagai orang muda di gereja, kita tidak boleh berpikir bahwa kita hanya akan melayani Tuhan setelah kita menyelesaikan studi kita, atau setelah menikah, atau baru akan melayani Tuhan setelah kita kaya, memiliki mobil dan rumah sendiri. Karena kita tidak akan pernah melayani Tuhan dengan cara berpikir seperti itu. Jangan sampai kita mendapati diri kita tua dan lemah, karena kalau kita memulai pelayanan di usia seperti itu, sama saja dengan tidak menghargai Tuhan, karena memberikan sisa-sisa waktu dan tenaga kita kepada Tuhan. Tuhan memang mengizinkan kita hidup untuk mencari nafkah, dan berharap suatu saat nanti kita bisa hidup sejahtera. Tetapi Tuhan ingin kita melayani Dia sepanjang hidup kita, dari muda sampai kita tua. Doa hari ini. Tuhan Yesus, sulit bagi kami untuk memahami bahwa Allah Putra akan mengabaikan kemuliaan surgawinya, dan dengan rela datang ke bumi, dilahirkan sebagai bayi kecil, dan menjalani kehidupan yang taat hukum yang sempurna, sehingga Dia dapat mati sebagai korban kematian bagi dosa-dosa kami. Terima kasih atas teladan ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Bapa, dan terima kasih telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjalani kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kami berdoa agar suatu hari nanti, kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan kami akan bertumbuh dalam kasih karunia, dan bertambah dalam hikmat dan pengertian, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, dan bukan kehendak kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.